Dajjal ini manusia biasa. Dia manusia biasa seperti kita. Dajjal bukan Fomeo, tapi dia manusia. Dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Dia termasuk al-mumtazirin yang Allah tangguhkan. Tidak ada satupun bidang dalam kehidupan kita, hatta agama sekalipun, melainkan fitnah Dajjal ada di dalam. Karena para pengikut Dajjal, mereka ingin menguasai dunia, melakukannya dalam 3 ranah: simbol, ritual, dan arsitektur. Itu 3 ranah yang disentuh oleh Dajjal. Maka 3 ranah ini tidak pernah terlepas dari sistem Dajjal: simbol, ritual, arsitektur. Ya, salah satu contoh ritualnya. Orang-orang Yunani, mereka menyembah Dajjal dengan melakukan pawai obor. Pawai obor keliling negeri. Menyembah dewa matahari mereka. Ya, dewa matahari mereka bernama Helios. Ya. Penyembahan kepada dewa matahari mereka yang bernama Helios ini dilakukan dengan pawai obor keliling negeri. Begitu sampai di Bukit Olympus, obor tadi serah terima kepada kaisar. Kaisar terima itu. Ketika kaisar pun lari di lapangan di Bukit Olympus tadi menuju sebuah obor besar. Dinyalakanlah obor raksasa tadi. Maka selama obor raksasa menyala, mereka melakukan atraksi di lapangan tadi. Berbagai macam atraksi. Itulah ritual yang kemudian, ritual yang dilakukan di Bukit Olympus, mengagungkan dewa matahari mereka, yang dimaksudkan ini. Ritual itu kemudian dinamakan Olimpiade. Sampai sekarang hilang tidak ritualnya? Inilah ritual pengagungan iblis dan Dajjal. Itu tingkat dunia. Tingkat benua, ada tidak? Ada, apa namanya? Asian Games. Tingkat nasional? Nah, itu ritualnya. Kita tidak sadar. Dalam bidang arsitektur, banyak dalam berbagai bidang, dalam berbagai bangunan, apalagi bangunan ibadah. Tidak terkecuali masjid, ada simbol Dajjalnya. Kami di Jawa Barat sedang menghadapi. Kenapa demikian? Karena banyak masjid yang bersimbolkan Dajjal. Segitiga adalah sebuah simbol yang kemudian digunakan Dajjal, digunakan oleh agama-agama yang lahir dari filosofi agama artis sebagai simbol Tuhan. Jadi agama-agama yang lahir dari filosofi akal budi manusia menjadikan segitiga sebagai simbol Tuhan. Makanya di dalam agama Hindu ada Trimurti, betul? Di dalam agama Buddha ada Tridharma, kitab sucinya Tripitaka. Di dalam agama Kristen ada Trinitas. Nah, segitiga inilah yang kemudian digunakan Fir'aun untuk menunjukkan eksistensinya sebagai Tuhan. Kita tahu Fir'aun mengaku Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Itu kata Fir'aun di hadapan Nabi Musa dan Harun. Maka dia bangun sebuah bangunan yang dilihat dari 4 arah mata angin, 4 penjuru mata angin itu sama, segitiga. Piramida. Firaun membangun piramida untuk menunjukkan kalau dia Tuhan, agar dunia mengetahui eksistensinya sebagai Tuhan. Dan yang diperbudak sebagai tukang batu saat itu adalah bangsa Yahudi. Tukang batu bahasa merekanya adalah mason. Ya, mason. Allah mendengar doa kaum Bani Israel yang diperbudak oleh Firaun selama berabad-abad. Maka kemudian yang diperbudak sebagai tukang batunya adalah bangsa Yahudi Bani Israel. Mason itu artinya tukang batu. Ya. Allah mendengar doa mereka. Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Maka kemudian mereka merdeka. Mereka tidak lagi dijajah oleh Fir'aun. Tapi mereka tidak melupakan posisi mereka sebagai tukang batu yang diperbudak berabad-abad. Mereka tetap akan menyandang diri sebagai tukang batu. Tapi tukang batu kali ini tukang batu yang merdeka. Kalau dulu didedikasikan secara paksa kepada Fir'aun, maka sekarang didedikasikan untuk Tuhan yang mereka tunggu. Jadilah mereka tukang batu yang merdeka. Merdeka bahasa Inggrisnya apa? Free. Maka lahirlah Freemason. Dari situ sejarahnya. Tadi sudah kita bahas bahwa segitiga adalah simbol Tuhan dalam filosofi agama Ardi. Maka Tuhan digambarkan dengan segitiga. Siapa nama asli iblis? Azazil. Nama asli iblis itu adalah Azazil. Bagus namanya, itu dari Allah. Azza yang dimuliakan, yang dimuliakan. Il Allah.
Azazil yang dimuliakan Allah. Dia marah sama Allah karena tidak terpilih sebagai khalifah di muka bumi. Dia marah sama Allah. Maka dia nggak mau sujud ketika Allah perintahkan dia sujud kepada Adam. Dia masih Allah izinkan tinggal di langit, Bapak Ibu. Dan dia gunakan segitiganya ke bawah. Ini buat iblis. Dia ingin menjadi Tuhan bagi manusia dan dia mengarah ke bawah, ingin menguasai dunia. Dan dialah sesungguhnya yang menguasai bumi. Dari langit dia awasi bumi. Di bumi ada Dajjal yang sama-sama ingin juga mengaku Tuhan, sama juga mengaku Tuhan sebagaimana iblis. Dan sama-sama dilahirkan di negara yang Allah binasakan lewat malaikat Jibril. Sama-sama diurus malaikat Jibril dan sama-sama ditangguhkan ajalnya sampai hari kiamat. Menjelang hari kiamat. Dajjal nama aslinya siapa? Kalau ini nama aslinya Azazil. Kalau Dajjal nama aslinya Samiri. Kenapa Dajjal nama aslinya Samiri? Karena lahir di Samirah. Samirah, Palestina. Allah takdirkan keduanya bertemu di segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda adalah sebuah area lepas pantai di Samudra Atlantika yang menghubungkan 3 titik. Ada Florida, Miami, ada Bermuda, dan ada Puerto Rico. Kapal laut, kapal selam yang lewat sana hilang tanpa jejak. Sebetulnya tidak hilang, ada di sana, cuma ditutup dengan kristal cahaya. Allah takdirkan mereka bertemu di segitiga Bermuda dan mereka menjadi dui tunggal, Tuhan yang satu tampak, yang satu dia tampak, mengaku Tuhan. Bagaimana simbol pertemuan mereka? Maka jadilah simbol pertemuan mereka seperti ini. Betul? Nah, ini filosofi dari mana asal simbol seperti ini. Ini adalah simbol pertemuan iblis dan Dajjal. Inilah pertemuan yang sangat dinikmati oleh Azazil atau iblis. Dia menyeru si Samiri Dajjal. Iblis biasa menyebut nama seseorang itu dari suku kata pertama. Samiri dipanggil Sam. Apa kata iblis? Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Maka panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Apa yang terbayang dalam benak kita? Amerika. Ini jawaban kenapa Amerika selalu ikut campur urusan negara di seluruh dunia. Dan kenapa veto Amerika mengalahkan veto The Big Five yang lain. Dan kenapa Amerika selalu ingin menang sendiri dan mengaku sok polisi dunia. Bukan Amerika yang ditakutinya, tapi who was behind American. Siapa di belakang Amerika? Siapa di belakang Amerika? Lihat set plan tata kota Amerika. Dan lihat mata uang Amerika. Dan ini terkait dengan ritual ibadah kita. Kenapa? Karena simbol-simbol ini banyak muncul di masjid-masjid. Bukan hanya di masjid, di gereja. Saya bisa tunjukkan satu-satu. Dan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Kenapa tidak ada di tempat penyembahan? Karena iblis dan Dajjal ingin manusia bukan menyembah Allah, tapi menyembah kita, menyembah mereka maksudnya. Nah ini Bapak, kita sudah mulai membedah teka-teki itu kan? Satu persatu. Nah sekarang Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan konspirasi iblis dan Dajjal sudah sampai pada penterjemahan Quran. Baik, saya minta yang hadir di sini buka Qurannya semua. Yang bawa Quran, buka Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat ke-16. Saya ingin buktikan kalau ini ada konspirasi dalam penterjemahan Quran, konspirasi Yahudi. Dan saya harap Bapak Ibu bisa melakukan kritisi kepada Departemen Agama. Silakan yang di HP pun juga akan saya tunjukkan Bapak Ibu. Di HP pun ternyata ada yang benar, ada yang salah terjemahnya. Sakit dibasahkan Mas. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Bedakan menyesatkan aku dengan menghukum aku tersesat. Kalau kata-kata iblis karena engkau telah menyesatkan aku, berarti iblis sesat karena ada yang menyesatkan, betul? Siapa yang menyesatkannya? Seolah-olah Allah yang menyesatkan kan? Karena engkau telah menyesatkan aku. Iblis berkata begitu. Berarti yang bersalah siapa? Allah yang telah menyesatkan iblis loh. Kok jadi Allah yang disalahkan? Betul Bapak Ibu? Nah, sepakat gak kalau kita minta kepada Departemen Agama dirubah tuh terjemahnya? Sepakat. Itu terjemahan yang diinginkan Yahudi Bapak Ibu. Iblis korban ketidakadilan Tuhan. Harusnya dia yang menjadi khalifah di muka bumi, bukan Adam. Maka Zionis Yahudi nggak mau menyebutnya iblis. Iblis itu artinya pembangkang. Ablas iblis iblisan, pembangkang. Maka dia diberi nama dengan nama yang terhormat. Zionis Yahudi memberikan nama yang terhormat bagi Azazil, bukan iblis. Ada yang tahu?
Lucifer. Pernah dengar Lucifer? Maka para pengikut iblis disebut Luciferian.